siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembacaan Alkitab bersama keluarga. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami akan membaca bagian daripada firman Tuhan, dan biarlah kuasa Roh-Nya yang Kudus menuntun kami semua sehingga kami boleh mengerti bagian bacaan ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 13 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-22 tentang Amnon dan Tamar. Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu, dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sehingga ia tidak memperkosa Tamar adiknya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kita dengar bersama dan kita menghayati
bagaimana sikap kehidupan sebagai kakak beradik yang sepantasnya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami telah membaca bagian daripada firman Tuhan, dan kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami agar kami pun juga dapat mempunyai sikap yang baik di antara sesama keluarga kami. Ampunilah akan segala sikap dan tindakan kami yang salah Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohonkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Amin.